wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberti Penyebaran Zarano. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Di sini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mekanika teknik pada mata kuliah mekanika kekuatan material. Di sini kita bisa lihat ada sebuah gambar, yaitu balok. Kita akan menghitung beban gaya atau kasih timbangannya dengan menggunakan persamaan rumus yang ditanya RAX, RAI, dan RB. Baik, yang pertama kali kita cari adalah RAX terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan rumus sigma Fx sama dengan 0. Baik, di sini kita bisa lihat arah gaya yang horizontal itu ada pertama RAX, F2, F1, F3, dan F4. Di sini kita asumsikan untuk arah gaya yang ke kanan itu positif, untuk arah gaya yang ke kiri itu negatif. Baik, langsung kita tuliskan RAX, mohon maaf salah, sigma Fx sama dengan RAX, karena dia positif, lalu kita tulis lagi plus F1 plus F2. Untuk arah gaya F3 dan F4 dia ke kiri, maka tuliskan minus F3 min F4. Baik, setelah itu kita langsung pindah ruaskan saja. Maaf ini salah, langsung kita pindah ruaskan. Berarti ini RAX sama dengan min F1 min F2 plus F3 plus F4. Oke, ini jawaban untuk mencari RAX menggunakan rumus sigma Fx. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari RAY menggunakan persamaan rumus, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa lihat arah gaya horizontal itu ada 4, tentang ada RAY, RBY. Arah gaya vertikal itu ada RAY, RBY, F5, dan F6. Baik, langsung saja kita analisa terlebih dahulu. Untuk RAY dan RB kita asumsikan dia sebagai nilai positif karena arah gayanya ke atas. Sementara untuk F5 dan F6 kita asumsikan sebagai negatif karena arah gayanya ke bawah. Baik, langsung kita tuliskan RAY plus RBY min F5 dikali dengan jaraknya, yaitu A, min untuk pada kasus F6 karena dia beban merata segitiga, maka kita tuliskan menggunakan 1/2 dikali F6 dikali dengan jaraknya. Oke, untuk rumus mencari sigma F ya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencari RB menggunakan persamaan rumus yang pertama, yaitu sigma MA sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat titik A ini jadi tumpuannya, dan kita bisa lihat arah gaya yang bekerja itu ada RAY, RB, F5, dan F6. Untuk RAY kita tidak tuliskan karena dia sejajar dengan titik tumpunya, maka nilainya akan tetap 0. Maka langsung kita tuliskan arah gaya yang bekerja saja, yaitu tadi kita asumsikan terlebih dahulu untuk arah gaya yang berlawan arah jarum jam kita tuliskan positif, lalu untuk arah gaya yang salah dengan jarum jam kita tuliskan sebagai negatif, sebagai bilangan negatif. Oke, langsung kita tuliskan MRBY karena ini titik tumpunya dia bekerja ke atas, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tuliskan MRBY min karena F5 searah jarum jam, kita tuliskan M F5 lalu F6 min F6. Oke, sekarang kita turunkan lagi untuk mencari momen. Kita bisa kita lihat di sini MRBY dikali dengan jaraknya. Untuk jarak dari RB sendiri RBY dikali jaraknya A plus B plus C. Lalu untuk F5 min F5 yaitu
bilangan F5 itu sendiri, F5 dikali dengan jaraknya A. Karena di sini beban merata, maka kita tuliskan A karena ini jaraknya dibagi 2. Oke, untuk F6 min kita tuliskan F6 di sini 1/2 dikali F6 dikali dengan jaraknya yaitu C. Lalu karena dia beban merata segitiga, kita bisa hitung dia dari jarak terbesar, dari gaya yang terbesar ke terkecil itu dituliskan dengan 2/3 dikali jaraknya itu C, B plus A, C plus B plus A. Oke, seperti itu. Baik, di sini kita bisa sederhanakan lagi. R ini kali A plus B plus C sama dengan plus F5 dikali A dikali A/2 min plus 1/2 dikali F6 kali C dikali 2/3 dikali C dikali plus B plus A. Oke, lalu kita bagi FBY sama dengan F5 kali A dikali A/2 plus 1/2 dikali F6 dikali C dikali 2/3 dikali C plus B plus A per tadi jarak di RB A plus B plus C. Oke, maka ini penerapan rumus yang benar untuk mencari sigma MA, mencari RB menggunakan persamaan rumus sigma MA sama dengan. Oke, baik, di sini kita akan mencari RAY menggunakan persamaan rumus yaitu sigma MB sama dengan 0. Baik, di sini kita bisa lihat arah gaya yang bekerja itu ada sigma mod RAY, RBY, F5 dan F6. Karena di sini titik tumpunya pada titik B, maka kita bisa lihat arah gaya MRBY itu kalau dia sejajar dengan titik tumpunya, maka itu hasilnya akan 0. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus. Maka yang bisa kita masukkan adalah sigma momen RAY, momen F5 dan momen F6. Untuk momen RAY karena dia titik tumpunya di B dan arah gaya jalannya ke atas dan dia akan searah jarum jam, maka kita tuliskan dengan tadi min M R A Y plus M F5 plus M F6 sama dengan 0. Oke, kita turunkan lagi min R A Y kali A karena di sini arah gayanya, terus untuk jaraknya itu kita jumlahkan A plus B plus C lalu plus MF5 yaitu F5 kali A lalu dikali lagi A/2 yaitu jarak dibagi 2, jarak pada gaya F5 tambah B tambah C. Oke, selanjutnya kita mencari F6 lagi. Untuk F6 bisa kita tuliskan yaitu setengah dikali dengan F6 dikali dengan jarak yang bekerja pada gaya F6 yaitu C. Lalu karena di sini arah gayanya dia bekerja dari yang terkecil yang terbesar, maka kita tuliskan dengan 1/2 dikali dengan jaraknya itu C. Lalu kita pindah ruaskan RAY dikali A plus B plus C sama dengan min F5 dikali A
per 2 plus B plus C min 1 per 2 dikali F6 dikali C dikali 1 per 2 dikali C. Oh ya, ini mohon maaf, ini salah. Ini harusnya 1/3, bukan 1/2. Karena arah gayanya itu bekerja dari yang terkecil yang terbesar, maka kita tulis dengan 1/3 kali C. Maka selanjutnya kita turunkan lagi R AY sama dengan min F 5 dikali A per 2 plus B plus C min 1 per 2 dikali F6 dikali C 1 per 3 dikali C dibagi jarak dari tadi A plus B plus C. Oke, sehingga kita sudah dapatkan penurunan rumus untuk mencari R AY dengan menggunakan persamaan rumus sigma MB. Oke, mohon maaf di sini ada terjadi kesalahan penulisan. Untuk proses pindah ruasnya di sini masih tadi saya tuliskan negatif, mohon maaf, kita tambahkan ini sebenarnya positif. Karena yang pindah ruasnya itu cuma RAY dari minus menjadi positif. Oke, sekian dari saya, Aldiran Kevin Gibanzarano. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video pembelajaran kali ini. Adik Ateng membeli kayu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.